Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja UKM PPG dalam jabatan tahun 2024 batch 1. Saya atas nama Dewi dari LPTK Universitas Islam Mahmud Yunus Batu Sangkar pada hari Kamis 17 Oktober 2024 akan melaksanakan video real pembelajaran uji kinerja dengan materi mensyukuri nikmat model pembelajaran problem based learning kelas 11 fase F di SMA Negeri 1 Sungai Geringging. Untuk lebih jelasnya, simak video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ketua kelas, kita baca doa dulu sebelum pembelajaran dimulai. Siap gerak. Hormat gerak. Tegap gerak. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma sabis qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Amin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum pembelajaran dimulai, kita tadarus dulu. Silakan Amelia, sekarang gilirannya tadarus dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwatun bal ahya'u walakin
بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم. Sadaqar Rasulun Nabiul Karim. Baiklah, semoga setelah kita mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran, pelajaran kita hari ini didapat dengan mudah dan lancar. Sebelum itu, kita mulai menyanyikan salah satu lagu kebangsaan dengan lagu Garuda Pancasila. Silakan Ananda berdiri semua. Oke, silakan kita mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, Setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baiklah, silakan Anda duduk kembali. Untuk absensi hari ini apakah hadir semua? Ada yang izin? Tidak. Bagaimana kabarnya Nanda hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Semoga semangat tetap sampai akhir pembelajaran kita ya. Baiklah, setelah itu, apakah Nanda sudah siap menerima pembelajaran hari ini? Rapikan kembali tempat duduknya. Apakah duduknya sudah rapi, udah nyaman dengan posisinya? Oke, materi kita kemarin tentang apa? Tentang dakwah. Sekarang materi kita tentang mensyukuri nikmat. Apakah dakwah itu berkaitan dengan mensyukuri nikmat? Iya, berkaitan karena isi materi kita tentang dakwahnya tentang apa? Mensyukuri nikmat. Baiklah, setelah itu apa yang Ananda ketahui tentang mensyukuri nikmat? Apakah Ananda selalu bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan? Selalu bersyukur, Nafal? Kenapa kita selalu bersyukur? Karena sudah dijelaskan dalam Al-Quran oleh Allah bahwa kita sebagai manusia harus bersyukur kepada Allah dan Allah akan melipat gandakan nikmatnya kepada kita. Oke, terima kasih. Yang kedua, apa yang terjadi dampak ketika kita tidak bersyukur? Apa dampaknya, Nazifa? Balasan bagi orang yang tidak mau bersyukur adalah azab yang perih baginya. Allah tidak bersyukur disebut dengan kufur nikmat. Mereka yang kufur nikmat jarang berterima kasih kepada Allah. Oke, mantap. Yang ketiga, bagaimana seharusnya sikap kita? Ridho, silakan. Enggak ada ridhonya. Ada yang mau menjawab? Oke, Vira, silakan. Nah, saat kita diberikan nikmat oleh Allah, kita harus bersyukur. Seperti mengucapkan Alhamdulillah, merenungkan nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah, bersikap qanaah atau merasa cukup, dan berterima kasih kepada orang yang memberi. Oke, mantap. Terima kasih kepada Ananda semua. Yang lain bagaimana? Apakah tahu bagaimana kita harus bersyukur? Bagaimana kitab kita ketika kita dihadiahkan oleh Allah kesehatan? Bagaimana? Menjaga kesehatan. Selanjutnya, kita menyampaikan apa tujuan pembelajaran kita hari ini.
Apa tujuannya? Yang pertama itu menerapkan mensyukuri nikmat. Yang pertama kita harus menerapkan bagaimana mensyukuri nikmat itu dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua menganalisis situasi. Bagaimana situasi kita ketika kita dihadapkan Maka dia bersyukur atas apa yang sedang terjadi. Saat dia makan, dia bersyukur karena tidak ada mati lampu pun dia tetap bersyukur karena dia ada lilin. Oke, aplaus untuk Nazifa. Yang lain ada lagi yang mau menambahkan? Airin, silakan. Dari video tersebut kita diberitahu bahwa dalam kondisi apapun dan situasi apapun kita harus tetap bersyukur karena kita tidak tahu nikmat apa yang nantinya Allah berikan kepada kita. Contohnya ketika ia ingin menyalakan senter, namun ternyata baterainya habis, tapi masih ada lilin yang masih ada di rumahnya yang bisa digunakan sebagai kendaraannya. Yang terlambat dari air. Oke, terima kasih kepada Airin. Aplaus untuk Airin. Jadi, apa yang kita ketahui tentang mensyukuri nikmat? Apa itu mensyukuri nikmat? Segala. Oke, Amelia, silakan. Ya. Baiklah, terima kasih kepada Ibu telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan apa itu mensyukuri nikmat. Mensyukuri nikmat adalah sikap berterima kasih kepada Allah atas apa yang telah diberikan Allah terhadap kita. Oke, contohnya apa yang diberikan Allah kepada kita? Seperti nikmat kesehatan, kita harus memanfaatkannya dengan sebaiknya. Oke, terima kasih kepada Amel. Aplaus untuk Amel. Ada lagi yang mau menambahkan mensyukuri nikmat? Apa itu mensyukuri nikmat? Nah, setelah kita tadi mendengar dari teman-temannya apa itu mensyukuri nikmat, sekarang Ibu ada video. Dari video ini Ananda analisis apakah orang tersebut dia mensyukuri nikmat atau tidak. Silakan Ananda analisis video Ibu di depan ini. Kak, Lina takut, Kak. Iya, Dek, nggak apa-apa. Cuma duduk aja kok. Tapi bundanya keras banget, Kak. Udah mau mandi tuh, Dek. Gih, sana mandi duluan. Aina mau bantu ibu dulu di dapur. Iya, Kak.
masih ada lilin. Sekarang saya pengen aja dulu ya, Kak. Baik, Bu. Alhamdulillah, walaupun mati lampu gini, kita masih bisa makan malam. Alhamdulillah, Kak. Ya sudah. Oke, siapa yang bisa menyimpulkan hasil dari video tersebut? Siapa yang bisa menyimpulkan dari hasil video tersebut? Silakan Nazifa. Video tersebut menyimpulkan dia berada di kakak yang menyimpulkan dia bersyukur atas apa yang sedang terjadi. Saat dia makan, dia bersyukur karena tidak ada mati lampu pun dia tetap bersyukur karena dia ada lilin. Oke, aplaus untuk Nazifa. Yang lain ada lagi yang mau menambahkan? Airin, silakan. Dari video tersebut kita jadi tahu bahwa dalam kondisi apapun dan situasi apapun kita tetap bersyukur karena kita tidak tahu nikmat apa yang nantinya Allah berikan kepada kita. Dari tidak mensyukuri nikmat, yaitu contohnya dalam kehidupan sehari-hari kita. Apa orientasi masalahnya? Misalnya di dalam lokal ini ada yang tidak bersyukur. Bagaimana sikap Ananda? Bagaimana sikap Ananda ketika salah satu temannya tidak bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan? Apa sikap Ananda? Akan menasehatinya. Apalagi? Akan dijauhikah temannya? Tidak. Jadi dirangkul temannya ya untuk saling mensyukuri nikmat yang telah Allah. Oke, setelah itu langsung kita memasuk pembagian kelompok dengan LKPD yang Ibu berikan kepada Ananda. Oke, setelah Ananda tahu apa itu mensyukuri nikmat, sekarang akan Ibu bagi Ananda beberapa kelompok. Yang pertama, kelompok 1, yang laki-laki paling belakang. Kelompok 2, perempuan sebelah kanan Ibu. Kelompok 3, perempuan sebelah kiri Ibu. Dan kelompok 4, laki-laki sebelah kiri Ibu. Yang akan Ibu bagikan dari pembahasan Ananda yaitu ini. Ananda membahas tentang sebuah studi kasus. Seorang siswa di sekolah merasa enggan atau malas untuk pergi ke sekolah, tidak menyadari bahwa banyak anak di luar sana yang tidak memiliki akses ke pendidikan. Mereka mungkin sering bolos atau tidak serius dengan mengikuti pelajaran. Untuk tugas kelompok 1, identifikasi masalah utama dari kasus tersebut. Silakan Ananda pecahkan kenapa si anak ini tidak mau enggan ke sekolah. Yang kelompok 2, buatlah analisis tentang dampak. Apa dampaknya ketika siswa tersebut enggan malas ke sekolah. Dan yang kelompok 3, dampak dari kufur nikmat. Kufur nikmat ini apa, Nak? Lawan atau persamaan dari mensyukuri nikmat? Lawan. Yang keempat, tugasnya apa tindakan yang langkah-langkah Ananda ambil ketika Ananda tidak bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan. Oke, paham? Oke, silakan dibentuk kelompoknya. Sebelum itu Ibu bagikan juga LKPD-nya. Silakan Ananda jawab di sini dari pertanyaan yang Ibu minta. Buat nama kelompok, ketua kelompoknya siapa? Yang nulisnya juga siapa? Silakan Ananda buat. Nanti kita presentasikan di depan kelas. Ibu kasih waktu 20 menit bekerja dari sekarang, bentuk kelompoknya sekarang. Oke, ada kendala kan, Nak? Enggak, udah bisa dipresentasikan bentar lagi. Oke. Kelompok ini apakah ada kendala, Nak? Bisa menyelesaikannya? Apa tadi permasalahannya Ibu minta? Dampak dari tidak mensyukuri nikmat. Udah ketemu dampaknya? Nanti kita presentasikan ya.
Kelompok ini bagaimana, Nak? Kelompok 3? Lagi diskusi, Bu. Lagi diskusi. Ada kendalanya? Tidak, Bu. Kelompok 4 aman? Ada yang pengen ditanyakan sama Ibu yang tidak paham materinya? Tidak. Oke. Selesai ya, cepat ya. Kita presentasikan. Baiklah. Tunggu loh. Oke, setelah Ananda menjawab hasil dari pertanyaan LKPD yang Ibu berikan, silakan per kelompok salah satu dari ketuanya mempresentasikan hasil dari kelompoknya. Siapa dulu yang pertama mau mempresentasikan hasil kelompoknya? Oke, dari kelompok 3 silakan. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan dampak dari kufur nikmat atau kebalikan dari mensyukuri nikmat. Yang pertama, hilangnya berkah. Ketika seseorang tidak bersyukur atas nikmat yang diberikan, keberkahan dari nikmat tersebut bisa berkurang atau bahkan hilang. Yang kedua, jauh dari Tuhan. Kufur nikmat berarti tidak mengakui dan tidak menghargai pemberian Tuhan. Yang ketiga, kesempitan hidup. Orang yang kufur nikmat cenderung merasa hidupnya sempit. Yang keempat, hati menjadi keras. Kufur nikmat bisa membuat hati seseorang menjadi keras, tidak peka terhadap kebaikan dan kurang empati terhadap orang lain. Oke. Terima kasih kepada kelompok 3. Aplaus untuk kelompok 3. Adakah dari kelompok lain yang ingin menambahkan atau mengoreksi dari hasil dari kelompok 3? 3? Sudah pas? Berarti Ananda setuju dengan hasil dari kelompok 3? Oke, silakan. Kelompok berapa lagi yang mau tampil? Kelompok 1 silakan. Baiklah, saya dari perwakilan di kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kasus tersebut. Pertanyaannya ialah, identifikasilah masalah utama dari kasus tersebut. Jawaban dari kelompok kami ialah masalah utama dari kasus tersebut adalah seorang siswa yang tidak mensyukuri nikmat karena anak tersebut sering bolos atau tidak serius dalam pembelajaran. Padahal masih banyak anak-anak di luar sana yang ingin bersekolah seperti anak-anak lainnya, tetapi ia tidak mendapatkan pendidikan yang ia inginkan. Sekian dari pendapat kelompok kami. Oke, aplaus untuk kelompok 1. Ananda, ada yang mau menambahkan dari hasil dari kelompok 1? Tidak. Ananda setuju? Setuju. Oke, selanjutnya dari kelompok berapa lagi? Oke, kelompok 2 silakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Ain Rahmiandani sebagai perwakilan dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan mengenai analisis tentang dampak dari tidak mensyukuri nikmat berdasarkan dari cerita yang sudah ditampilkan tadi. Nah, dampak yang akan dirasakan oleh siswa tersebut adalah bersatu masa depan dari siswa tersebut. Karena dia telah menyediakan kesempatannya untuk mengenyam pendidikan. Padahal banyak anak di luar sana yang ingin sekali merasakan pendidikan, namun terhalang oleh beberapa hal. Dan juga dia akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena telah berkomitmen. Sekian jawaban dari kami. Oke, aplaus untuk kelompok 2. Apakah ada yang mau menambahkan? Tidak. Setuju dengan pendapat kelompok 2? Kelompok terakhir, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya perwakilan dari kelompok 4 yang akan membuat pertanyaan, apa tindakan atau langkah-langkah yang kamu ambil untuk mengimplementasikan prinsip mensyukuri nikmat? Yaitu sering-sering mengucapkan alhamdulillah dan jangan selalu melihat ke atas, lihatlah ke bawah, karena masih ada anak yang tidak mendapatkan akses pendidikan. Walaupun kita merasakan nikmat yang Allah berikan terasa sedikit, tapi merasa luar biasa bagi orang yang
menempatkan orang lain yang mendapatkan nikmat tersebut. Sekian jawaban dari kami. Oke, aplaus untuk kelompok 4. Apakah Ananda ada mau menambahkan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari bagaimana? Tidak, Ananda melakukan hal yang sama enggak ketika kita diberikan syukur mengucapkan apa? Alhamdulillah. Nilaian yang akan Ibu berikan kepada Ananda. Silakan jawab pertanyaan yang Ibu berikan, tunjuk tangan dan akan Ibu beri nilai A+ untuk tanda Ananda paham dari materi kita di depan tadi. Oke, pertanyaan pertama. Kufur nikmat itu tanda orang yang bersyukur atau tanda dia ingkar syukur kepada Allah? Tanda ia ingkar syukur kepada Allah. Kenapa dia ingkar tidak bersyukur kepada Allah? Karena dia tidak bersyukur. Bersyukurnya kenapa? Bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah dan dia ingkar terhadap nikmat tersebut. Oke, mantap. Terima kasih kepada Ananda. Aplaus untuk temannya. Satu lagi. Apa dampak yang kita rasakan ketika kita bersyukur kepada Allah? Apa dampaknya? Apa dampak yang kita rasakan kepada tubuh kita? Oke, Vira. Nah, dampak yang kita rasakan jika kita diberikan nikmat oleh Allah itu adalah hidup akan menjadi lebih tenang. Karena jika kita diberikan kenikmatan yang sesuai dengan yang kita inginkan, kita akan berterima kasih kepada Allah tersebut. Nah, namun jika kita mendapatkan nikmat yang kurang sesuai dengan yang kita inginkan, kita sepatutnya tetap bersyukur atau bersikap qanaah karena kita tidak boleh kufur nikmat. Demikian penyampaian dari saya. Jika ada tambahan dari teman-teman, boleh ditambahkan, dan jika ada kekurangan, mohon maaf karena itu dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, aplaus untuk Vira. Pertanyaan terakhir Ibu, apa itu pengertian mensyukuri nikmat? Oke, belakang Wulan, silakan. Mensyukuri nikmat yaitu berterima kasih kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan. Mensyukuri nikmat. Oke, silakan kepada Ananda. Melisa. Apa itu mensyukuri nikmat? Nikmat yang mana kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah memberikan kita nikmat atau limpahan nikmat kepada kita. Contohnya yang mana Allah telah memberikan kita nikmat kesehatan atau seperti kita kita bisa membuka mata pas lagi bangun tidur dan bisa bersekolah pada saat hari ini. Oke, aplaus untuk temannya. Jadi, untuk materi kita tentang mensyukuri nikmat ini, apakah Ananda paham? Sekarang Ananda telah mempelajari materinya. Untuk kedepannya, Ananda aplikasikan untuk dalam kehidupan hari-hari. Jangan lupa untuk terus bersyukur. Oke, sampai di sini dulu hari ini. Untuk materi selanjutnya, yaitu Ananda pelajari tentang materi menjaga lisan. Menjaga lisan itu sangat berkaitan dengan mensyukuri nikmat. Silakan untuk hari ini sampai di sini dulu. Silakan tutup pertemuan kita hari ini dengan membaca doa. Silakan baca doa dipimpin oleh wakil ketua. Kepada wakil ketua dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.